Eh, Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait teknik negosiasi. Karena materi kuliahnya adalah negosiasi dan networking, tetapi dalam konteks health promotion atau promosi kesehatan. Maka saya tidak membuka apa yang kita pelajarin di kelas pertemuan ketiga ini terlalu besar. Yang saya berikan lebih kepada tujuan negosiasi dalam hal bagaimana teman-teman yang bergelut di bidang promosi kesehatan itu nanti memahami tujuan negosiasi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ketika kita berbicara negosiasi, punya arah ke langkah strategis meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena health atau kesehatan itu berhubungan dengan masyarakat. Nah, bagian selanjutnya adalah ada area promosi kesehatan. Nah, oleh sebab itu, tentu ada target untuk promosi kesehatan. Jadi, negosiasi itu mencakup langkah strategis meningkatkan kesehatan masyarakat, punya area untuk mempromosikan kesehatan, ada langkah dalam menentukan target promosi kesehatan, juga meningkatkan lingkungan yang sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan penerapan kebijakan melalui sosialisasi. Semua konteks ini yang akan nantinya merupakan bagian dari negosiasi dalam pekerjaan mempromosikan kesehatan. Nah, oleh sebab itu, klasifikasinya menjadi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum itu kita bicara apa? Sebenarnya kalau kita bicara negosiasi berarti ada hal yang akan didiskusikan. Nah, didiskusikan berarti memakai gaya diskusi yang dilakukan di antara individu-individu untuk mencapai kesimpulan yang memuaskan bagi setiap pihak yang terlibat. Sehingga diskusi itu tentu ada dalam satu forum yang sifatnya open atau terbuka, boleh diikuti oleh banyak orang atau orang-orang yang tidak hanya berpartisipasi tapi juga bisa mengekspresikan cara atau pandangan mereka untuk mencapai alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak. Itu secara umumnya. Tetapi secara khususnya lebih menyasar kepada negosiasi dengan gayanya itu tentu harus dilakukan dengan cara yang bermartabat. Bermartabat artinya tidak merendahkan pihak orang-orang yang mau bernegosiasi atau pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian, dalam konteks negosiasi itu, individu atau pihak yang akan masuk di negosiasi itu harus sangat passion atau sabar dan juga memahami kebutuhan dan kepentingan pihak kedua yang menjadi subjek dalam proses negosiasi itu. Jadi kalau dalam konteks negosiasi secara khusus, jangan pernah memaksakan ide kepada siapapun. Biarkan semua orang mengutarakan pikiran mereka dan memutuskan sesuatu yang sifatnya menguntungkan satu dan semua atau win-win solution. Di teknik negosiasi yang saya bagi dalam tujuan umum dan khusus ini, rasa-rasanya sinerginya jelas ya.
Maka sesuai yang saya sebutkan tadi, kira-kiranya ini di antara teman-teman mahasiswa, tujuan umum dan tujuan khusus ini serupa atau tak sama atau kurang lebih lanjutannya yang dipahamin. Kalau mohon izin Bu, Iya silakan Bu Yali. kalau dari yang dilihat sini, ini sepertinya lebih ke arah melanjutkan tujuan umum. Jadi dia masuk secara khusus. Oke, ya, tetapi saya klasifikasi menjadi khusus karena nanti di sini bahkan dilakukan dengan cara yang bermartabat. Jadi seorang yang mau masuk dalam konteks negosiasi atau membuat suatu kesepakatan itu, dia tidak boleh merendahkan dirinya terhadap pihak yang dia ajak bernegosiasi, tetapi dia juga memiliki poin untuk sabar. Jadi dia lebih khusus ya. Kalau secara umum kan negosiasi itu gaya mendiskusikan berbagai macam, tapi dalam hal negosiasi tidak boleh dengan berbagai gaya itu sampai merendahkan martabat individu yang terlibat seperti itu. Jadi paham ya sampai di sini? Baik. Iya, Ibu Christina Ivori, silakan. Semoga selamat di perjalanan. Nah, saya dari berbagai sumber yang terkait dengan literatur terkait tugas promosi kesehatan dan juga metode negosiasi itu akhirnya memberikan beberapa klasifikasi lagi dalam hal langkah strategis dari tujuan umum dan tujuan khusus yang tadi. Yang pertama, ketika kita secara strategis membicarakan hal terkait yang mau disepakati dan gaya mendiskusikannya terkait berbagai hal itu, tentu kita mempunyai bagian dari preparation atau persiapan, kemudian pembukaan, dan proses negosiasi. Nah, di sini saya langsung saja ke apabila seseorang ingin masuk dalam range atau forum negosiasi, maka tentu saja persiapan yang harus dia lakukan adalah mengetahui dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan. Jadi, detail, tidak boleh menggampangkan atau mengesampingkan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Kalau di dalam negosiasi yang saya bahas bagian ilmu hukum, mungkin sesuai kapasitas saya, mungkin detailnya bahkan kewajiban para pihak dan hak yang akan didapatkan dari kesepakatan yang ada, itu kan disebutnya. Makanya ada pasal terkait KUH Perdata terkait dengan apa saja yang bisa membuat suatu perjanjian bisa dilakukan atau syarat sahnya perjanjian. Kalau dalam konteks promosi kesehatan, dia tidak akan senormatif atau sesaklek sekaku aturan dari suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum perdata. Di sini lebih kepada sebaiknya kita tahu background atau latar belakang, bahkan detail orang yang akan diajak bernegosiasi. Ini adalah bagian paling awal dari persiapan, pembukaan, dan nanti masuk di proses negosiasi. Kemudian setelah seseorang itu mengetahui dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan atau detail, yang dia lakukan adalah secara percaya diri. Nah, tadi berhubungan dengan tujuan khusus. Tidak boleh merendahkan martabat. Jadi dia percaya diri saja. Karena apa? Dia preparation-nya cukup. Enough preparation atau memiliki pengetahuan memadai tentang siapa dan apa saja pihak yang akan dia hadapi. Misalnya konteksnya kita hadapi promosi kesehatan untuk sekolah. Berarti yang dihadapi adalah anak-anak atau pihak negosiasi dalam hal promosi kesehatan di bidang dunia kerja. Dunia kerjanya seperti apa? Soft atau hard? Pekerja lapangan atau pekerja yang biasa di kantoran administrasi? Tentu berbeda pola negosiasinya di situ. Jadi
self confidence atau percaya diri seorang negosiator ini penting. Dan dilanjutkan lagi dengan fokus. Dan ingat, langkah keempat itu jangan membangun asumsi kalau kita hanya mendapatkan informasi yang tidak terlalu lengkap atau memperjelas bagian dari apa yang menjadi target. Jadi jangan dulu ini nanti pasti begini, ini seharusnya nanti kayak gini. Ya boleh saja kita punya target, tetapi dalam memberikan informasi terkait promosi kesehatan jangan dulu bangun asumsi. Atau saya nanti maunya 100% capaian. Oh, jangan dulu seperti itu karena pihak yang masuk dalam konteks kesepakatan adalah 2 atau lebih pihak. Jadi belum tentu proses itu berjalan smooth atau lancar-lancar saja. Makanya kemudian di langkah selanjutnya setelah tidak berasumsi itu harus sabar. Sabar dalam konteks pakai logika yang dikonstruksi dan realistis. Sesuai keadaan lah. Oh, kalau dananya seperti ini, anggarannya seperti ini, sementara targetnya seperti ini, logisnya ya harusnya seperti ini. Yang masuk akal itu harusnya kayak gini loh penerapannya. Nah, setelah itu bayangkan harus fokus, self confidence, tidak berasumsi, sabar. Apalagi sabar itu berarti masuk di ketika kita masuk di negosiasi akan ada zona tawar-menawar atau bargaining position. Kamu nanti di bagaimana peranmu, saya bagaimana peran saya. Sehingga tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan. Nah, itu jangan sampai merendahkan harga diri dan akhirnya biarlah saya dapat seginilah untuk nanti kamu nanti kerjanya ya banyak, saya sedikit saja. Tidak boleh seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita tahu membagi kompromi itu, kita juga tahu hak dan kewajiban. Sehingga itu semua harus dibicarakan fokus, tidak berasumsi, sabar logis, dan tahu bagian mana yang bisa kompromi dan bagian mana yang tidak bisa dikompromi, terutama dalam hal kompetensi. Tidak menghayal, Ji, Bu Monika. Masih mendengar, Ji? Masih, Bu, masih. Jangan sampai tertidur. Nah, mohon maaf distract supaya fokus. Kemudian sebaiknya transparansi, memberikan gambaran yang sama terkait semua pihak. Ini sebenarnya dalam negosiasi di bidang pekerjaan saudara-saudara di bidang kesehatan tentu saja pernah mengalami hal-hal untuk membuat gaya berdiskusi atau negosiasi ini. Nanti boleh cerita. Ini pembukaan saja dari saya. Ingat, di satu sisi kesepakatan atau apa yang diinginkan oleh orang per orang atau orang dengan hubungan interaksi masyarakat tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, saya hanya memberikan beberapa bagian yang kira-kira bisa saja terjadi dan ini disebut minusnya sistem negosiasi. Yang pertama, tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya kalau dari awal pembukanya salah, preparationnya salah, tentu saja bisa saja satu pihak saya tidak mau bikin negosiasi karena tadi salah memperlakukan, salah treatment. Yang kedua, bisa tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten. Jadi seharusnya berdiskusinya sama kepala desa untuk memberikan peluang mempromosikan kesehatan lingkungan misalnya, atau bagaimana membuat nilai gizi masyarakat tercapai, ternyata karena bukan kepala desanya jadi tidak terlalu tahu, sekretaris desanya hanya bagian mengurus administrasi, dia yang mengambil keputusan, akhirnya pas mau eksekusi hari H tidak tercapai. Karena ternyata sekretaris tidak bisa mengeksekusi peranan kepala desa dengan baik, sehingga warga yang mau terlibat hanya sedikit. Ini disebut negosiasi bisa tidak efektif karena pihak yang seharusnya kompeten ternyata yang mengambil kesepakatan pada saat negosiasi tersebut. Nah,
Apalagi kekurangan negosiasi. Negosiasi sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang. Yang satu lebih mendominasi atau yang satu lebih tidak tahu, ya kayak tadi bagian yang tidak berwenang atau tidak berkompeten tapi di-drive atau diatur, diarahkan oleh orang yang sebenarnya tidak layak. Nah, apalagi kekurangan negosiasi bisa saja tertunda kalau ada rahasia lawan yang terekspos. Rahasia lawan yang terekspos ini seperti apa? Misalnya, sudah ada lobby-lobby, oh nanti kasih vaksinnya jangan 100% ya, kasih vaksinnya 50 saja, nanti lakukan di tempat kerja saya yang 50, tapi bahasakannya di desa itu 100% ya, semua vaksin di desa itu ya, nanti arahkan 50, 50-nya. Nah itu bisa saja tertunda ternyata kalau sudah ada bargaining position yang menyesatkan dari tempat lain. Itu yang disebut apabila ada rahasia lawan yang terekspos. Tapi itu tadi cuma for example atau contoh saja ya, tidak mungkin seperti itu juga. Nah, sama juga dengan apabila ada rahasia yang terekspos, bisa saja terkait dengan ada kekuatan dan kelemahan dari pihak negosiator yang kita mencoba bersepakat itu terkuak. Begitu juga dengan indikasi hasil capaian kesepakatan yang ternyata tidak win-win solution atau kurang menguntungkan salah satu pihak. Bisa saja terakhir dia tidak mau bernegosiasi. Nah, kekurangan tentu ada bagian lain dari kelebihan. Apa saja? Nah, di sini ada yang dinamakan dengan point of view dari nilai plus negosiasi. Negosiasi itu bisa saja memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya. Jadi kalau seimbang posisi negosiatornya ini, sama-sama kompeten, sama-sama seimbang, dan sama-sama informatif, maka adaptasinya lebih mudah, dan ini ternyata cuma mau untuk kesepakatan lingkungan, misalnya ternyata berlanjut sanitasi lingkungan, bisa saja berlanjut ke gizi, bisa saja berlanjut ke berbagai problem issue yang terjadi di wilayah itu misalnya, dan kesepakatannya masuk lagi kesepakatan berkelanjutan, itu sustainable agreement. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena ternyata bagus loh, sama-sama kompeten, makanya terbuka luas pintu-pintu kerjasama lanjutan, utamanya di bidang promosi kesehatan. Nah, ingat, negosiasi itu tidak seperti norma hukum. Norma hukum itu sifatnya rigid, kaku, dan tertulis. Sehingga kalau misalnya pasal itu menyebutkan bahwa para pihak, misalnya di KUA Perdata, para pihak satu adalah atas nama ini pihak. Nah itu yang harus dilakukan. Sementara di negosiasi bisa saja posisi di switch sesuai dengan kompetensi, dan itu tidak masalah selama seimbang posisi negosiatornya seperti itu. Nah, apalagi ternyata negosiasi itu bisa memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Itu tadi keuntungan bersama, win-win solution. Apalagi semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi. Jadi kesempatan bicaranya pihak A dan kesempatan bicaranya pihak B seimbang. Nah, ingat di sini kita masuk lagi di bagian setiap negosiator. Di sini saya sebut untuk memudahkan konteks pelaku atau subjek, untuk negosiasi itu sebaiknya mengetahui isu, topik, tema yang akan disepakati secara lengkap atau punya data. Misalnya dia berpromosi kesehatan yang pokok bahasannya itu mengambil isu bagaimana menerapkan perilaku hidup sehat bersih, atau biasa dikenal PHBS. Atau misalnya temanya hari ini negosiasinya tentang bagaimana masyarakat di wilayah A bisa intens melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Apalagi, karena indeks glikemik rendah, maka seharusnya orang-orang di desa itu mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Apalagi, desa itu sangat kotor, sanitasinya kotor, maka topik
atau isu atau masalah yang harus diteliti terkait tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi misalnya bisa saja terkait melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat. Nah, topik atau tema atau bagian isu. Jadi kalau isu berarti masalah, topik berarti hal yang ingin langsung dituju, tema berarti apa yang masih bisa dikembangkan dari isu itu. Misalnya bagaimana menggunakan pelayanan kesehatan masyarakat di situ tidak mengetahui fungsi puskesmas misalnya. Nah, itu bisa dipromosi kesehatan dan dinegosiasikan dengan para pihak pemangku kebijakan atau stakeholder. Kemudian bisa juga terkait dengan bahasan menjalankan gaya hidup sehat bersama anggota keluarga. Jadi melibatkan keluarga di satu wilayah. Nah, ingat ya, ketika kita berbicara area promosi kesehatan, maka yang dituju adalah perubahan sosial, berarti masyarakat, pengembangan lingkungan, dan pengembangan kemampuan individu. Menurut Kelleher 2017, terdapat 10 area di mana bisa dilakukan tindakan promosi kesehatan. Which means yang kita negosiasikan terkait dengan promosi kesehatan biasanya lex spesialisnya atau isu spesial khususnya bisa saja membangun kebijakan kesehatan publik. Yang kedua bisa saja dalam hal menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan personal. Yang kelima, berorientasi pada layanan kesehatan. Yang keenam, promote social responsibility of health. Mempromosikan tanggung jawab sosial terkait kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan investasi kesehatan dan ketidakadilan sosial. Jadi kesehatan itu perlu diinvestasikan atau ditumbuhkan bibit-bibit yang menguntungkan sehingga mengurangi bias ketidakadilan sosial. Apalagi dalam 10 area wilayah yang bagian ke-8 adalah meningkatkan konsolidasi dan memperluas kerjasama untuk kesehatan. Yang ke-9, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang ke-10, terkait infrastruktur yang kuat untuk promosi kesehatan. Nah, pertanyaan saya, dari beberapa menit saya jelaskan, adakah teman-teman yang mau men-share apa dan bagaimana pengetahuan terkait dengan pengetahuan untuk negosiasi? Silahkan. Silakan. Ada? Kalau tidak ada berarti tidak ada masalah. Negosiasi mudah saja. Silakan. Ibu Servin, Ibu Kristina, Ibu Hatika, Ibu Monika, Ibu Elis, mungkin punya kaitan erat materi negosiasi dengan beberapa bagian dunia kerja, utamanya dalam hal promosi kesehatan. Boleh sharing kok. Misalnya ternyata nggak pernah saya lakukan itu, Bu. Nggak perlu kayak gitu. Oh, Bu, iya, kayaknya dekat dengan realitas kami, gitu. Silahkan, boleh. Karena tidak berkembang kalau saya terus yang memberikan teori. Sebenarnya kan kalau di pertemuan kuliah itu kita teori atau disebut dasolen dikaitkan dengan dasein atau pengalaman kerja teman-teman yang sudah bergelut di dunia praktis atau praktisi. Silakan. Tidak ada?
Wah, masa tidak Izin, ada Bu. Bu Servin? Silakan Ibu Hatika Sangaji. Silakan. Ibu dokter ya ini kalau tidak salah. Tidak. Ibu bidan. Iya. Oh iya, Ibu bidan. Silakan Ibu bidan. Saya mendengarkan. Nanti teman-teman sambil ini boleh juga imajiner kalau misalnya punya ancang-ancang atau membuat satu, kira-kira kayaknya bahkan akan saya adakan di negosiasi ini. Silakan saya kasih kesempatan dulu kepada Ibu Hatika Sangaji. Ibu Hatika dengar ya? Iya. Iya, ada pertanyaan? Tidak. Wah. Halo? Baik. Ibu Servin? Tidak. Izin, Bu. Iya, Ibu Elis, silakan Ibu Elis. Iya, mau sharing aja sih, Bu. Silakan. Kalau berdasarkan pengalaman negosiasi, kita kan biasanya lebih sering ke edukasi, Bu. Iya, tapi di edukasi itu biasanya timbullah yang seperti Ibu bilang adalah isu yang akhirnya berkembang, ada topik dan menjadi sebuah diskusi di mana nanti negosiasinya adalah untuk kesepamahaman terkait dengan materi edukasi. Jadi mungkin itu yang sering biasa kami alami, Bu. Umpamanya khususnya kalau macam saya, Bu, yang berkaitan langsung dengan farmasi ya, kami pernah melakukan edukasi terkait dagusibu, yaitu bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara tepat. Nah, itu kami mengedukasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat, macam ibu-ibu arisan begitu atau ibu-ibu majelis. Jadi didatangi per kelompok-kelompok, habis itu dibuat lagi kelompok kecil. Nah, di situ nanti satu kelompok kecil diawasin oleh satu apoteker. Nah, nanti di situ timbullah edukasi yang berkembang menjadi diskusi. Mungkin apakah itu bisa disebut dengan negosiasi juga. Jadi para ibu-ibu agar memahami bagaimana cara mendapatkan yang tadi, menyimpan dan membuang obat secara baik dan benar. Mungkin sebatas itu sih, Bu, yang kalau dari saya pribadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain gitu. Oh iya, tapi sampai sejauh ini tidak ada masalah ya. Artinya sebenarnya itu sepihak ya, tidak pernah dibuka peluang negosiasi antara para pihak dalam tugas. Justru dibuat dalam kelompok-kelompok masyarakat biar mereka interaksinya lebih gampang, Bu. Biasanya kan kalau dibuat dalam bentuk formal, ibu-ibu itu biasa, apalagi masyarakat ya, ibu-ibu masyarakat itu biasa lebih minder, nggak mau ngomong kalau dalam bentuk formal. Jadi dibuat dalam senyaman mungkin, dalam lingkungan ya biasa mereka arisan di mana, di rumah ibu siapa, ya udah duduk berkelompok, istilahnya halakol di melantai begitu. Nah, jadi di situ bisa timbul diskusi seperti tadi. Bilang, Bu, saya udah minum, maaf Bu ya saya sebut merek ya, anak saya demam udah saya kasihin sana, tapi kok tidak turun-turun, saya kasih lagi Bodrex. Boleh ya Bu ya? Tapi baru 2 jam, gitu. Itu kan dari pihak masyarakat belum paham. Nanti diberitahu, oh tidak Bu, harusnya Ibu jeda dulu, paling minimal 4-6 jam. Gitu. Terus kalau udah minum ini, kita lihat diajarin komposisinya ini untuk obat-obat yang bebas saja sih Bu, untuk masyarakat. Nah, disitulah timbul diskusi-diskusi kecil yang supaya masyarakat paham bahwa bagaimana cara memilih obat secara sendiri
untuk pengobatan dini yang biasa disebut dengan self medication. Iya, mungkin itu sih Bu. Ya, berarti range-nya masih ini ya, seimbang, negosiasinya terbuka baik ya. Tidak ada kontradiksi. Iya, Kak. Iya, berarti aman ya. Semoga nanti prakteknya teman-teman di lapangan bisa sesuai dengan apa yang saya share teori malam ini. Iya, cuma mungkin karena teman-teman masih merasa range yang diberikan itu edukasi, tidak dalam posisi bersepakat terhadap sesuatu secara formal atau informal, maka belum sesuai dengan pengalaman. Tetapi dari perspektif yang Ibu Elis sudah berikan, setidaknya saya bisa mengetahui ternyata kadang ada masyarakat yang membuka peluang, Bu kalau saya tidak ini berarti ini ya. Jadi dia sebenarnya sudah bargaining position juga, mengatur kesepakatan. Tetapi tidak dalam konteks formal, informal ya. Lebih meminta kepada suggestion atau saran ya. Baik, yang lain selain Ibu Elis, kayaknya malam ini yang proaktif cuma Ibu Elis deh. Kita kan sudah bertemu 3 kali untuk bagian negosiasi dan networking. Networking nanti lebih kepada jaringan lagi ya. Hari ini lebih kepada konteks negosiasi. Tidak ada ya? Oke. Kayaknya Ibu Monica sudah siap-siap mau istirahat. Teman-teman, ini semua ada di wilayah Indonesia Timur ya? Ibu Elis, Ibu Servin. Berarti Iya, sudah jam 10 ya? 10.15. Ya. Mohon maaf kalau terlalu malam. Baik, silakan istirahat. Insya Allah kita bertemu lagi pertemuan pekan depan. Kalau ada pertanyaan silakan lanjut di grup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak semua. Iya, Ibu Christine, Ibu Servin, Ibu Elis, Ibu Monica, Ibu Atika. Ya, Ya. terima kasih Bu. Ya.